Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita cintai Gubernur Akmil beserta Ibu Rahma Dudung Abdurrahman. Alhamdulillah kita ini bisa memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak semua umat Rasulullah hari ini punya kesempatan melakukan peringatan. Enggak semua. Ada yang tidak memperingati karena kondisi. Afghanistan sekarang ketakutan kalau peringatan Maulid Nabi. Karena tahun kemarin peringatan Maulid Nabi gedungnya dibom. Yang mati sekitar 130-an. Di Suriah peringatan Maulid Nabi beberapa tempat nggak bisa dijalankan karena kekhawatiran adanya roket. Libya negaranya hancur. Iran masih bertahan. Irak negaranya mengalami kemunduran yang luar biasa. Yaman memperingati cuma sekali karena juga khawatir ada bom. Nigeria yang luar biasa hari ini bisa berkumpul hampir 10 juta orang. Saudi Arabia dilarang oleh pemerintah. Hanya di sebagian emperan masjid, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi boleh. Nah yang di Indonesia, saya ini ngaji mulutan udah hampir 2 bulan. Nah malam ini masih di Akmil. Besok di rumah saya mulutan. Besok itu ada mulutan ke Brunei. Terus mulutan ke kemungkinan ke Belgia sama ke Belanda, Jerman dan ke beberapa negara di Rusia. Tapi yang paling asik mulutan ya di Indonesia. Bisa ngaji sampai jam 2. Saya kemarin mulutan di Tegal itu dari jam 2 sampai subuh. Nah ini semua tidak lain dan tidak bukan karena ada situasi dan kondisi di mana keamanan terjaga. Dan inilah yang kita harapkan terus yang dilakukan oleh TNI untuk menjaga bangsa ini agar semua masyarakat mendapatkan keamanannya, ketentramannya sehingga bisa berbangsa dan bernegara dengan beradab. Ini penting. Kenapa? Karena kita ini umat Rasulullah. Umat Rasulullah ini umat yang berbeda. Berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Sebab apa? Rasulullah ini nabi akhir. Nabi bontot. Kalau dalam urutan kenabian ini nabi terakhir. Nabi yang paling berat. Karena Nabi ini mendapatkan pesan khusus wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi ini punya tugas teritorial. Ini seluruh alam yang harus menjangkau seluruh alam. Dan alam zaman Nabi Muhammad sudah tidak seperti sebelumnya. Alam zaman Nabi Muhammad ini udah penuh. Dan manusianya sudah berubah. Bukan lagi gede-gede tapi sudah berubah. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan pesan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sudah ku bikin zamanmu ini manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Agar apa? Lita'arafu, agar saling pengertian. Loh itu makanya pesan ini ada di dalam
Quran di Injil belum ada, pesan kebangsaan itu belum ada. Karena Nabi Isa waktu itu tanggung jawabannya baru Filistin. Di Taurat belum ada pesan kebangsaan itu. Tapi di Nabi Muhammad pesan kebangsaan itu jelas. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian sudah berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar pengertian. Makanya harus punya kesadaran dasar. Makanya oleh Allah umat Rasulullah ini punya pekerjaan besar namanya napak tilas. Napak tilas ke belakang terus agar tidak hilang masa lalu. Kita disuruh sholat setiap hari ngadep kiblat untuk tidak lupa bahwa kita sesungguhnya adalah alien. Karena kiblat itu adalah tanda pertama di muka bumi buat manusia ketika turun ke bumi yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Makanya kalau kita ingat ke sini pasti nggak lupa. Yang kedua, kita disuruh haji. Puncaknya apa? Nengok Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tugu cintanya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa itu turunnya dipisah. Nabi Adam turun dulu, rindu selama 200 tahun, akhirnya ketemu sama Siti Hawa. Pertemuan itu dibikinkan tugu, dan dari situlah manusia beranak pinak. Maka umat Nabi Muhammad tidak boleh lupa tengok Jabal Rahmah agar tahu bahwa perbedaan hari ini dulunya adalah satu bapak, satu ibu. Makanya ada istilah yang sering disampaikan Kiai Said Asrori dengan istilah ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Setelah Nabi Adam, sejarah berikutnya Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim menemukan jejaknya Nabi Adam, petilasannya Nabi Adam ditemukan di situ. Dengan doa Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Loh, makanya Nabi Ibrahim itu dikenal oleh semua agama karena Nabi Ibrahim menemukan jejaknya Nabi Adam. Cuman cara mengenal bahasanya beda-beda. Yang Yahudi Nasrani mengenal dengan nama Abraham, istrinya Sarah. Yang Islam mengenal dengan nama Ibrahim, istrinya Saroh. Nah, yang Hindu mengenal dengan sebutan Brahma, istrinya Saraswati. Lu Saraswati. Kenapa Saraswati? Karena bahasa Sanskerta. Kalau perempuan ada watinya, Megawati, Fatmawati. Nah, kalau di sini disebut Siti. Karena apa? Orang Jawa menyebut perempuan itu Sayyidati, pendek tadi Siti. Loh, iya. Nah, kita kadang enggak ngeh yang begitu. Sayyidati, Siti. Sayyidi, Ye. Kan gitu. Ye Ahmad ini. Enggak panjang-panjang. Sayyid Ye. Muhammad Mat. Niku Abidin Bidin. Abdurrahman Durrahman. Loh, Pak Dudung ini kalau di Jawa itu bukan Abdurrahman Pak Dudung, tapi Durrahman. Iya. Lah kalau di Bugis berdua mang. Orang Bugis kalau menyebut Abdurrahman berdua mang. Kalau orang Jawa Durrahman. Nah, kalau orang Sunda Abdurrahman. Itulah kalau orang pesisir utara Wakeman. Abdurrahman belakangnya Wakeman itu aja. Loh ya, makanya ada Wak Tuhan. Kan pernah ribut ada orang namanya Tuhan. Itu namanya Maftuhan. Orang pesisir menyebutnya Tuhan, tulisannya Tuhan. Ya, tadi nama orang namanya Tuhan. Nah, itu makanya Nabi Ibrahim itu dikenal. Lah, umat Rasulullah agar nanti tidak ribut kalau ketemu dengan saudara tuanya, maka konflik antar saudara tua diselesaikan dengan Isra Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil
Aqsa satu bagiannya Masjidil Haram, satu Masjidil Aqsa. Nah kalau kamu ketemu ajaklah, kalau nggak mau diajak ya doakan. Kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah umat Rasulullah itu komplit, lengkap. Loh, makanya ketika Rasulullah itu menjadi nabi yang sudah dipahami umatnya enak, paham betul dengan sistem masa lalu. Untuk apa? Mengemban misi rahmatan lil alamin.